Oke, tema saya dikasih tentang Homo homini lupus. Tema ini adalah tema yang gampang dibaca, gampang diartikan, tetapi sulit untuk ditaklukkan. Homo homini lupus. Ini berarti manusia adalah serigala bagi manusia yang lain. Saya ajak kita melihat satu bagian di dalam Alkitab yang membicarakan tentang serigala. Lukas di pasal 10 dari ayat kedua dan ayat yang ketiga. Lukas 10 ayat kedua dan ayat ketiga saya akan baca. Katanya kepada mereka, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirim pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Serigala muncul sebagai binatang yang dianggap negatif. Tetapi apakah binatang yang disebut serigala selalu konotasinya negatif? Bukankah serigala ini binatang yang Tuhan cipta? Waktu Tuhan cipta binatang, Tuhan berkata, ini baik adanya. Ular yang mencobai Adam dan Hawa, ular binatang yang Tuhan cipta, dan Tuhan juga bilang baik adanya. Tetapi setelah kejatuhan ke dalam dosa, maka kita akan melihat binatang-binatang saling memangsa, binatang memangsa manusia, binatang memangsa binatang, binatang memangsa sejenisnya, spesies dia, dan binatang memangsa ibunya, memangsa mamanya, dan memangsa anak-anaknya. Binatang mempunyai kecenderungan itu mengisi perutnya dengan memangsa. Kalau tidak memangsa, maka mereka tidak mungkin bisa mendapatkan yang dia bisa makan. Manusia cari makan, manusia bekerja. Maka dari bekerja, dia dapat uang untuk dia beli makan. Binatang tidak kerja, binatang memangsa. Oleh sebab itu, Tuhan ciptakan binatang di dalam dunia dengan bijaksana yang tertinggi. Perhatikan di dalam dunia ini, binatang-binatang yang tersisa, yang bentuknya besar, yang tubuhnya sangat-sangat besar, makanannya adalah rumput. Binatang yang tubuhnya lebih kecil, yang buas luar biasa, Tuhan kasih makanannya daging. Coba kita putar, yang badannya besar kayak gajah, makannya daging. Berapa banyak kelinci yang dia akan habisi. Akhirnya, nanti binatang-binatang yang dimangsa akan makin hari makin berkurang. Tuhan izinkan harimau yang badannya tidak besar, perutnya tidak besar, lambungnya tidak besar, kasih makan daging. Sehingga satu kijang kalau dia makan, dia sudah kenyang. Gajah, Tuhan kasih dia makan rumput, karena rumput setelah dikunyah, kena musim hujan, tumbuh lagi. Dan rumput tidak akan rusak, karena kena air, kena hujan, dia akan tumbuh. Ini bijaksana Tuhan waktu mencipta. Yang besar-besar badannya, Tuhan kasih makan tumbuhan. Yang badannya kecil, yang gigi taringnya begitu tajam, yang cakarnya begitu tajam, Tuhan kasih makanan binatang. Karena lambungnya kecil, maka binatang yang dia makan tidak mungkin bisa membuat binatang jadi punah. Tetapi manusia bedanya di mana? Manusia juga makan binatang. Tapi manusia makan binatang, manusia juga makan sayur. Apa kelemahan dari manusia? Manusia setelah makan dan perut kenyang, otaknya masih memikirkan, besok gua mau makan siapa? Serigala setelah perutnya kenyang, harimau setelah kenyang, dia tidak pernah buat tabel. Besok menu saya bukan lagi kijang, tapi rusa. Nanti 3 hari kemudian, gua carinya kambing. Karena bosen gua makan kijang sama rusa. Nanti minggu depan, gua mau coba ayam hutan. Nggak ada binatang menyusun planning.
begitu dia lapar, dia temukan ada mangsa yang apa, dia akan makan itu. Setelah kenyang, dia cari tempat berteduh, dan dia akan tidur. Hanya manusia yang setelah perut kenyang, setelah dapat gelar tinggi, yang dia pikirkan apa? Saya mau mengambil sebanyak-banyaknya. Hari ini saya sudah makan sebagian orang, besok saya akan makan lebih banyak lagi, sehingga kekayaan dia makin lama makin banyak, dan dia menyusahkan makin lama makin banyak orang. Nah, perhatikan, serigala satu sisi ada negatifnya, tapi serigala mempunyai kelebihan yang luar biasa. Nah, saya percaya waktu orang membuat kalimat-kalimat yang berhubungan dengan binatang-binatang, itu pasti menyoroti ada yang lebihnya, ada yang kurangnya. Saya dilahirkan di Sumatera Utara. Kalau saya kecil dengar orang bilang saya kayak babi kau gitu kan. Itu artinya apa? Itu pujian atau sindiran. Itu sindiran artinya rakus kali kau, gemuk kali kau itu kan. Kamu ini kayak naga. Wih, ini negatif atau positif? Oh, orang Chinese sangat membanggakan binatang naga. Besar, ada api. Ular takut sama dia. Ini binatang mitologi yang dianggap sangat-sangat mengerikan. Kau kayak naga, maka kalau saya show naga, hebat kau. Saya show babi, kurang. Malas kau, malas gitu ya. Siapa bilang babi malas? Babi itu rajin luar biasa. Mulutnya goyang terus cari makan, terus jalan. Kalau belum kenyang, nggak akan tidur dia. Kalau dia tidur, itu artinya dia sudah kenyang. Binatang kalau kenyang, dia tidur. Manusia sudah kenyang, otaknya tidak tidur, otaknya masih memikirkan rencana besok saya mau siapa, rencana besok saya mau tipu siapa. Nah, ini adalah benih kejatuhan manusia di dalam dosa. Akhirnya kita melihat ada orang-orang di dalam dunia, mereka coba merangkumkan hidupnya manusia, maka keluarlah tema Homo homini lupus. Homo homini lupus ini pertama dicetuskan oleh orang yang namanya Plautus. Dia adalah seorang yang ahli di dalam menyusun atau menulis drama-drama, dan sastra dia, sindiran dia kepada dunia saat itu, dia masukkan ke dalam dunia drama. Untuk apa? Untuk menjelaskan, lihat, kondisi dunia kita seperti yang kalian sedang tonton di dalam drama. Cuma kalau dramanya isinya kekerasan, orang nontonnya tidak akan senang, maka dikemaslah drama itu menjadi drama lelucon. Sambil sindir orang, sambil orang ketawa. Sehingga yang disindir tidak sadar, itulah dirinya yang sedang kena sindir. Tapi dia ikut tertawa, mentertawakan orang yang sedang dipanggung di dalam drama. Padahal itu adalah manusia-manusia yang sedang disindir melalui drama. Nah, di dalam drama itu, ini adalah drama di zaman dulu yang sangat populer, dan drama ini mementaskan yaitu bagaimana kelicikan manusia, keegoisan manusia, bagaimana dengan cinta, bagaimana dengan uang, bagaimana dengan saya menghalalkan segala cara untuk mendapatkan satu wanita. Untuk dapatkan satu wanita, saya akan memakai cara tipu-tipu. Nanti terjadi perkembangan-perkembangan sampai kepada Thomas Hobbes. Dia mengambil teori ini, dia terapkan di dalam dunia pemerintahan. Artinya begini, di dalam manusia mempunyai jiwa berontak dan jiwa serigala, maka lihatlah komunitas serigala. Komunitas serigala mempunyai satu kelebihan yang luar biasa, yaitu serigala tunduk kepada ordo. Di dalam kelompok serigala, mereka suka hidup berkerumun, mereka ada organisasinya. Heran ya, kita kalau kumpul-kumpul nanti ada ketuanya. Kumpul-kumpul kita pilih bendaharanya. Kumpul-kumpul kita pilih orang yang akan humas acara kita. Kita akan makan nanti jam 12. Ayo kamu kumpulkan teman-teman. Ayo tanya siapa yang bisa ikut. Langsung keluar organisasi yang tersembunyi. Siapa ketuanya, siapa yang nanti hubungi, siapa yang pesan Grab dan seterusnya. Setelah makan selesai, panitia langsung dibubarkan. Nah, serigala di dalam kerumunan dia ada tanda petik struktur organisasinya.
dan mereka hidup di dalam hierarki. Dunia binatang mengerti satu istilah, yaitu alfa. Dengar baik-baik ya. Ada orang yang piara anjing. Anjingnya mendadak galak luar biasa, si pemilik dicakar dan digigit, maka dia cari orang yang punya anjing yang mempunyai jiwa alfa. Untuk apa? Panggil orang itu, bawa anjingnya, hadapi anjing saya yang lagi gila ini. Maka dua anjing ini waktu bertemu, semua anjing mempunyai insting dan dia tahu yang ini lebih kuat daripada saya. Maka kalau dia temukan yang lebih kuat dan dia tahu yang lebih kuat ini berjiwa alfa, maka anjing yang galak tadi menjadi jinak dan takut. Kita sebagai orang di dalam dunia ini, saudara sebagai siswa, saudara juga sama. Saudara kalau berhadapan sama preman yang ototnya gedenya luar biasa, yang mukanya bekas sayatan, saudara baru berantem sama teman di sekolah, begitu keluar di tengah jalan ketemu orang kayak begitu, saudara berani nantang dia tidak? Kita sesama manusia bisa membaca. Yang ini jangan kau main-main ya, mati kau nanti. Binatang sama binatang, mereka mempunyai insting. Kalau anjing saya punya jiwa alfa, itu artinya jiwa pemimpin, dan dialah yang akan memegang komando. Nah, di dalam komunitas serigala, ada yang pegang komando. Itu adalah induknya, yaitu si jantan dan betina. Maka jantan dan betina akan ditakuti oleh semua kelompok dia. Dan jantan dan betina ini yang mengatur semua komunitas kerumunan serigala ini tertib dan tidak terjadi perselisihan. Kalau alfa ini sedang mengeluarkan suara nada tertentu, maka semua yang lain akan diam. Dan alfa ini bisa memanggil kerumunan dia untuk berkumpul. Maka serigala mempunyai lolongan. Suara yang dia utarakan bisa tembus sampai lebih dari 10 kilometer di dalam kesunyian malam. Itu artinya apa? Di zaman saya kecil, itu artinya serigala lihat setan. Itu kebodohan orang zaman dulu. Kalau dengar ada suara binatang, lihat setan. Serigala waktu keluar lolongan bukan lihat setan. Dia sedang mengumumkan kepada seluruh kawan dia yang ada di sana untuk mereka mengetahui. Atau dia mau panggil kumpul, dia pakai suara itu. Sekaligus mengumumkan kepada semua serigala lain yang coba-coba mendekat, wilayah sini sudah dikuasai oleh saya, kau silakan pindah ke tempat yang lain. Jadi itu menandakan suara teritori. Kuasa di sini dipegang oleh saya. Nah, saudara perhatikan, teori tentang Homo homini lupus yang diterapkan oleh Thomas Hobbes, langsung dia kaitkan di dunia pemerintahan, dunia politik, dengan teori begini. Dengar ya. Semua manusia mempunyai jiwa perangai. Semua manusia mempunyai jiwa serigala yang akan memangsa satu dengan lain. Maka tanda petik mesti ada yang alfa yang mengontrol manusia itu. Siapakah alfa yang mengontrol kita? Itulah pemerintah atau penguasa. Jikalau penguasanya kuat, maka semua tunduk dan semua nggak berani macam-macam. Saudara lihat di dunia, contohnya misalnya di Korea, di bagian tertentu ada pemimpin yang agak otoriter dan sangat otoriter, yang agak sinting. Pimpin rapat, ada orang tidur. Langsung dia hukum mati. Bayangkan ya, Cepel ini terapkan aturan ini. Setiap hari ada perkabungan di halaman di UPH sini. Mati satu, mati lagi, mati lagi, mati lagi. Setelah dia matikan orang tidur, saya percaya besok kalau dia pimpin rapat, semua mata akan melek luar biasa. Mungkin kopi sudah dihabisi 5 gelas, sama biji kopi dikunyah 1 kilo, gitu ya. Supaya mata jangan sampai ketutup, kalau nggak saya mati. Koruptor-koruptor di negara tertentu ditangkap, langsung dihukum mati. Maka membuat orang-orang di bawah ketakutan luar biasa,
Karena si pemimpin atau si presiden mempunyai jiwa alfa. Siapa berani macam-macam di bawah, ciduk, bunuh, masukkan penjara, habisi dia. Maka seolah-olah terjadilah kedamaian. Itu kedamaian yang palsu. Karena jikalau si alfa ini mati, maka pemberontakan akan terjadi. Keluarlah semua serigala-serigala kecil yang tadi jinak-jinak, sekarang mereka akan demo dan mereka akan kuasai dunia pemerintahan. Maka kita lihat, orang-orang boleh keluarkan teori, orang-orang bisa kaitkan dengan dunia binatang, tetapi sesungguhnya apa kata firman Tuhan? Dengar baik-baik. Firman Tuhan, waktu menceritakan tentang serigala, firman Tuhan pernah kaitkan serigala kepada Herodes. Katakan kepada serigala itu. Yesus yang berkata kalimat itu, katakan kepada serigala itu. Itu ditujukan kepada Herodes. Kenapa memakai kata binatang yang disebut serigala? Saudara kalau lihat sirkus, dari zaman kecil saya nonton sirkus. Acara sirkus yang paling menarik adalah orang yang badannya kecil-kecil itu. Kalau dia jalan lucunya luar biasa. Daya tarik kita melihat yang kecil-kecil. Lalu yang kedua, baru lihat binatang. Oh, ada binatang apa itu? Tapi kalau manusia yang kecil-kecil itu keluar, kita ngakaknya luar biasa. Sama orang yang badannya gedut, pakai baju badut, yang hidungnya dikasih sesuatu, kasih merah-merah. Waktu kita senangnya luar biasa. Perhatikan semua binatang-binatang yang pernah dipakai di dalam dunia sirkus. Kuda. Orang manjat-manjat di punggung kuda. Keledai, orang manjat-manjat. Lalu saya pernah lihat kuda nil. Bisa kuda nil. Ikut keluar tapi sebentar lalu masuk lagi. Lalu harimau, singa. Binatang apa lagi? Ada yang beruang. Ada apa lagi? Saudara tidak menemukan serigala. Kenapa di sirkus tidak munculkan serigala? Saudara kau lihat kuda muncul. Lalu keledai muncul. Saudara pernah temukan zebra muncul? Bukankah zebra mirip dengan kuda dan mirip dengan keledai? Bentuknya modelnya sama, cuma warnanya berbeda. Zebra menurut ensiklopedia dikatakan dia adalah binatang yang beda dengan kuda, beda dengan keledai, yang bisa dilatih, yang bisa dijinakkan. Zebra sulitnya luar biasa. Maka zebra tidak dimasukkan ke dalam dunia sirkus. Lalu singa, lalu misalnya harimau, modelnya itu kalau jejerkan sama serigala, anjing-anjing tertentu kayak husky, mukanya kayak muka serigala, itu bisa dilatih, bisa dijinakkan, tapi serigala sangat susah. Di dunia ada orang yang melatih serigala sampai jinak, lalu dia bawa-bawa jalan ke mall. Kalau tidak salah di Indonesia pernah terjadi seperti itu. Tetapi ini sangat-sangat jarang. Karena binatang ini seolah-olah bisa kita jinakkan, tetapi nanti jiwa buasnya suatu saat akan keluar dan dia akan memangsa. Mungkin si pemiliknya akan dihabisi. Nah, serigala binatang yang tidak bisa kita kontrol. Binatang yang mempunyai jiwa sendiri, pengen bebas. Yesus berkata, kasih tahu kepada si serigala itu, yaitu si Herodes. Nah, Yesus juga mengajarkan kepada para murid, yaitu Yesus mengutus para murid ke tengah-tengah serigala. Dan para murid tidak pernah diibaratkan sebagai serigala atau anak serigala. Tetapi para murid ibaratnya anak-anak domba yang dikirim ke tengah-tengah serigala. Nah, perhatikan ya. Jikalau teori yang mengatakan manusia adalah serigala bagi manusia yang lain, siapa yang mau dekat sama manusia? Betul nggak? Karena setiap manusia serigala bagi temanmu. Temanmu serigala bagi dia. Lalu semua adalah serigala. Siapa yang mau dekat sama kita? Betul nggak? Maka orang yang mempunyai konsep seperti ini, dia langsung menjadi orang yang antisosial, tidak mau berkawan dengan orang, karena kawan-kawan ini jangan-jangan serigala yang sedang menyusup, yang kelak akan memangsa saya.
Akhirnya hidup manusia menjadi tersendiri dan hidup manusia menjadi fobia terhadap sesama. Terus mencurigai sesama. Tetapi di dalam kekristenan kita lihat lain. Jikalau manusia memangsa manusia, Alkitab katakan tidak. Manusia kenapa bisa bersifat seperti itu? Karena manusia ada di dalam gelap. Manusia yang di dalam gelap, manusia dikontrol oleh si Alfa. Siapakah Alfa? Pemimpin yang mengontrol manusia di dalam kegelapan? Itu adalah setan. Dengar baik-baik ya. Alkitab katakan setan pembunuh manusia sejak semula. Kalau si Alfa, si pemimpin dari manusia hidup yang gelap adalah si setan yang adalah pembunuh manusia sejak semula, maka semua yang ada mengikuti si setan, kita menjadi pembunuh manusia. Dengar ya, setan pembunuh manusia sejak semula. Pengikut-pengikut dia akan menjadi pembunuh dan pemangsa manusia. Siapakah orang pertama yang memangsa manusia? Dia adalah Kain. Setan mencobai Adam dan Hawa. Untuk apa? Supaya mereka mati. Tuhan bilang, kau makan yang terlarang, kau pasti mati. Tuhan tidak mau manusia mati. Maka Tuhan larang, jangan kau makan. Setan mau manusia mati. Maka dia berkata, makanlah, kau tidak akan mati. Padahal kalau kau makan, kau pasti mati. Karena setan pembunuh manusia sejak semula. Kalau setan berhasil menghabiskan Adam dan Hawa, seluruh dunia tidak ada kita, dan seluruh dunia Yesus tidak lahir dalam dunia. Berarti rencana Tuhan untuk mengirim Tuhan Yesus, sekarang setan sudah hancurkan di Taman Eden. Semua keturunan Adam dan Hawa tidak pernah muncul karena setan mau habisi si Adam dan Hawa. Tetapi waktu setan seolah-olah sekarang sudah menang karena Adam dan Hawa sudah memilih jalan melawan Tuhan, Tuhan memberikan hidup. Setan mau mengambil nyawa, Tuhan memberikan nyawa. Saya tidak bicara tentang bukti Adam dan Hawa diselamatkan. Saya sudah pernah khotbahkan tema ini. Adam dan Hawa diselamatkan oleh Tuhan karena mereka mendengarkan Injil sejati dari mulut Tuhan di Taman Eden di Kejadian 3 ayat ke-15. Jadi perhatikan, setan mau mengambil nyawa. Tuhan memberikan pengampunan kepada manusia dan Kristus yang ditetapkan untuk menggantikan manusia berdosa yang harusnya mati. Bukan dengan binatang yang dikorbankan, tapi Kristus yang harus dimatikan. Lalu perhatikan, setan tidak tunggu diam. Setan masuk di dalam keturunan Adam dan Hawa. Setan masuk ke diri si Kain. Kitab 1 Yohanes mengatakan Kain berasal dari si jahat. Kalau Kain berasal dari si jahat, Alfa yang menuntun hidupnya itu adalah setan, maka setan yang disebut pembunuh manusia sejak semula. Setan pembunuh manusia sejak semula. Maka Kain pembunuh manusia yang pertama di alam semesta. Yang dia bunuh siapa? Yang dia bunuh adalah adiknya. Lalu nanti dosa pembunuhan turun lagi waktu di zamannya Lamek. Lamek di Kejadian pasal keempat, dia adalah bapa poligami. Dia mengumumkan kepada dua istrinya yang namanya Ada dan Zila. Ada dan Zila, dengarkanlah. Dosa sekarang dipublikasi. Ini kalau di konteks sekarang, dikirim ke WA grup keluarga. Ada dan Zila, dengarkanlah. Aku telah membunuh seorang anak muda karena dia melukai aku. Orang tua harus membimbing anak muda. Orang tua harus sayang kepada anak muda dan mesti toleransi kepada anak muda karena anak muda mungkin kurang sopan. Anak muda harus hormat kepada orang tua, level yang lebih rendah sopan kepada orang tua. Tapi yang anak muda memukul orang tua tidak kasih pengampunan.
orang tua ini habisi si anak muda. Kenapa Lamek habisi? Karena Lamek keturunan daripada Kain. Kain itu adalah si jahat. Maka resikonya akan terjadi pembunuhan. Nah, saudara perhatikan, seolah-olah kalimat homo homini lupus ini seolah-olah tanda petik benar. Tapi sebetulnya tidak. Siapakah manusia yang memangsa manusia? Dia adalah orang yang ada di dalam kegelapan dosa dengan si alfa setan itu yang memimpin hidupnya. Lalu semua yang ada di dalam dunia kegelapan, mereka sadar atau tidak sadar, mereka sedang dipakai oleh setan dengan kebencian, iri hati, dengki untuk terus mengamati. Dan waktu mereka mengamati, mereka akan lihat orang-orang percaya itulah yang menjadi saingan dia, itulah yang dia mau habisi. Maka saudara perhatikan Yusuf. Yusuf orang baik tidak? Baik ya. Yusuf anak Tuhan tidak? Dia dibenci oleh saudaranya. Kenapa mereka benci? Karena saudara-saudaranya waktu itu sedang tidak sadar, sedang dipakai oleh setan. Dan waktu saudara-saudara Yusuf membenci Yusuf, mereka ingin mematikan Yusuf. Dan akhirnya ada kokodi yang berkata, udah janganlah, biar kita jual saja. Lalu kasih semacam darah-darah yang bukan darah manusia untuk nanti kibulin papanya. Lihat, anakmu sudah dimangsa binatang buas. Lalu papanya sedih karena anaknya sudah mati. Kenapa Yusuf mereka mau habisi? Kalau tidak jadi bunuh dia, biar dia singkirkan dia saja ke tempat yang jauh. Karena kegelapan. Orang yang ada di dalam kegelapan, alfa yang menuntun hidup mereka adalah si setan. Kalian sekarang mungkin belum berasa ya, saudara diam gelap atau tidak. Kenapakah ada anak siswa membunuh temannya? Gara-gara apa? Karena pacarnya diambil oleh temannya. Maka dia dendam sama temannya, dia susun rencana, dia habisi temannya, dan dia bunuh temannya. Waktu di sekolah, waktu belum pacaran, kelihatan dia baik-baik. Tapi sesungguhnya dia anak gelap, dan nanti pembunuhan akan terjadi. Jikalau engkau tidak tobat sekarang, mungkin kelak engkau pembunuh yang dipakai oleh si setan itu. Saudara perhatikan sampai kepada zamannya Musa. Musa baik tidak? Orang yang hebat toh? Tetapi sebelum dia menjadi orang hebat, waktu dia masih kecil, muncul orang yang hidup di kegelapan, yaitu Firaun, ingin membunuh semua anak laki-laki. Kalau Musa waktu kecil sudah dibunuh, siapa yang memimpin Eksodus? Kalau Musa sudah dihabisi, siapa yang memimpin bangsa Israel yang ada di tengah-tengah perbudakan? Firaun tidak sadar dirinya sedang dipakai oleh setan. Dan dia akan menghabisi si Musa dengan cara bunuh yang lahir anak laki-laki. Lu mau bunuh? Aku selamatkan. Lu tidak mau anak laki-laki Yahudi yang ada di muka bumi? Sekarang ku kirim anak Yahudi, satu tinggal di istanamu. Pokoknya tidak boleh ada anak Yahudi berkeliaran. Anak kecil, matikan semua. Belum bisa jalan, habisi dia. Lu mau main-main sama Tuhan? Tuhan kirim satu ke istana, yaitu Tuhan masukkan Musa ke istananya. Sehingga dia perintahkan bunuh, tapi ada satu di dalam istana. Bingung dia. Ayo, lu mau main-main sama Tuhan? Anak kecil ini, Musa ini ada di istana. Dia perlu ibu yang menyusui. Nanti Tuhan permalukan dunia Mesir. Dengan nanti mamanya Musa lah yang akan menyusui Musa. Habis susui Musa, mamanya digaji oleh istana. Ayo, siapa mama yang nyusui anak sendiri dibayar orang lain? Ada tidak? Kalau mamanya susui Musa, mamanya senang, Musa besar. Mama bisa memberikan ASI kepada anak, anak bertumbuh bagus. Sekarang mama yang memberikan ASI, mama digaji. Senang tidak? Lu mau permainkan Tuhan? Tuhan permainkan engkau, hai Firaun. Lalu perhatikan, Firaun sedang dipakai oleh setan di zaman Eksodus. Dia kejar, lu mau kejar, ku tenggelamkan Firaun dengan pasukan berkudanya.
di Laut Teberau. Ini semua cara Tuhan. Lalu Saul, Alkitab catat, Saul kerasukan iblis. Dia sedang dipakai oleh setan dan dia akan memangsa manusia. Dan yang dia mangsa adalah si Daud. Dia tombak Daud tetapi tidak kena. Karena saatnya belum mati, tidak mungkin mati. Lalu dia mau bunuh si Daud. Dia kirim Daud ke depan pasukan untuk nanti dia kena tombak dan dia mati duluan. Dan akhirnya tidak bisa. Karena Tuhan mempersiapkan si Daud untuk menjadi penggantinya si Saul. Akhirnya Saul yang matinya nanti menggenaskan. Lihat ya, ciri-ciri orang yang di dalam gelap itu jiwanya pemangsa. Yang dia mangsa adalah anak-anak yang hidup di dalam terang yang akan dipakai oleh Tuhan. Perhatikan sampai ke dalam dunia perjanjian baru. Yang menjadi saingan si Alfa itu adalah Yesus. Maka sejak Yesus dilahirkan, saudara perhatikan, bertubi-tubi setan memakai semua anak buahnya, semua organisasi dia kerahkan, semua bawahan dia kerahkan untuk apa? Gempur si Yesus ini. Yesus waktu kecil mau dibunuh. Setan memakai Herodes untuk menghabisi anak-anak yang berumur kecil-kecil itu. Tetapi tidak bisa membunuh Tuhan Yesus. Tuhan tetap ada. Yesus sampai umur 12 pergi ke bait suci. Tidak berhasil dibunuh sejak muda. Maka nanti setan memakai Farisi-Farisi, memakai ahli Taurat, memakai pemimpin-pemimpin agama. Waktu Yesus berumur 30 tahun, nanti Yesus pelayanan, setan memakai mereka terus mengincar Tuhan Yesus. Tapi tidak berhasil. Waktu pencobaan di padang gurun, itu adalah hari penentuan. Kalau Yesus gagal, gagallah semua pelayanan ke depan. Maka hari pencobaan itu hari yang sangat menentukan. Setan ingin menjatuhkan Tuhan Yesus dengan memancing dia. Ubah batu ini jadi roti. Yesus ubah batu jadi roti sangat gampang. Alkitab katakan, Yesus pencipta. Dunia dicipta oleh dia, batu diubah jadi roti, gampangnya luar biasa. Batu jadi roti. Dunia yang tidak ada menjadi ada. Ini dikerjakan oleh Kristus. Yesus tidak lakukan, karena kalau Yesus lakukan, hari itu Yesus lakukan. Yesus sedang taat kepada setan. Yesus harus taat kepada Bapa yang mengutus dia. Perhatikan, setan mau menjatuhkan Tuhan Yesus supaya Yesus berdosa. Dia bawa Yesus ke tempat yang tinggi, dia berkata loncat. Kalau kau loncat, kau tidak akan mati. Tidak ada di dalam kitab suci dicatat akhirnya Yesus loncat. Waktu Yesus loncat, nanti malaikat dikirim untuk menolong dia. Tidak ada itu. Maka semua tawaran dari setan untuk menggagalkan semua misi Tuhan dan tidak berhasil. Setan masuk mempengaruhi orang Yahudi. Waktu Yesus berkhotbah di Nazaret, di Lukas pasal keempat. Dengar baik-baik. Yesus berkhotbah dan roh Tuhan ada padaku. Dan dia singgung tentang Elia. Dia singgung tentang Elisa. Orang-orang Yahudi di rumah ibadat ngamuk luar biasa. Mereka membawa Yesus, giring Tuhan Yesus ke tempat yang tinggi. Mereka mau buang Yesus dari tempat yang tinggi, lalu campakkan ke bawah. Mereka mau habisi Tuhan Yesus. Kenapa? Karena semua yang mau menghabisi alfa mereka adalah setan yang mempengaruhi mereka. Waktu mau mematikan Tuhan Yesus, tidak bisa. Yesus berjalan melewati mereka, dan mereka tidak bisa tangkap Yesus apa-apa. Lalu mereka menunggu, kirim pengintai, kirim orang menjebak, dengan kalimat-kalimat supaya Yesus berkata sesuatu yang kita bisa tangkap dia untuk masukkan ke penjara. Tidak berhasil. Sampai waktunya tiba, Yesus yang berkata, anak manusia sekarang waktunya akan diserahkan, barulah Yesus bisa ditangkap. Lalu perhatikan waktu Yesus diadili. Kalimat yang keluar itu apa? Salibkan dia, salibkan dia. Artinya apa? Matikan dia, matikan dia. Mereka tidak sadar. Mereka seperti serigala yang haus dan lapar, yang sedang mengejar satu mangsa.
yaitu Yesus. Dan Yesus membiarkan mereka, kau mau memangsa aku, tapi ingat, kematianku bukan kalian yang tetapkan, tapi kematianku sudah ditetapkan, harus mati di hari Paskah, dan saatnya sekarang tiba. Bukan karena kau yang mematikan, barulah Yesus mati. Oleh sebab itu Alkitab katakan, Yesus menyerahkan nyawanya, dan Yesus mati, dan Yesus sudah katakan, hari ketiga dia akan bangkit. Nah, dengar baik-baik, jikalau Yesus tidak mati dan bangkit, kita semua adalah serigala-serigala yang ada di dalam kegelapan dosa, dan kita terus mencari mangsa. Mangsa yang kita sedang incar adalah anak-anak terang, anak-anak Allah. Contoh terakhir dengan baik-baik, waktu Paulus masih namanya disebut Saulus, dia kira dia pengikut Tuhan. Dia tidak sadar dia ada dalam kegelapan dosa. Maka ciri orang yang seperti itu adalah habisi orang, habisi orang, habisi orang. Maka dia akan habisi orang, dia lihat sesama Farisi, kita ini kawan. Dia lihat mahkamah agama, kita kawan. Dia lihat Yahudi yang masih jalankan aturan Yahudi, kita kawan. Dia lihat ada orang Kristen, bicara Yesus, ini musuh. Maka dia memegang surat rekomendasi untuk pergi menangkap orang Kristen, dan dia izinkan orang Kristen diseret, dimasukkan ke penjara, dan dia yang menonton Stefanus dirajam sampai mati. Saudara bayangkan, dia betul-betul serigala yang sangat buas, membiarkan ada orang yang dilempar batu sampai mati, dan dia jaga baju dari orang-orang yang lain. Dan dia perhatikan dari awal sampai akhir, saudara. Sudah tidak ada hati yang empati, dan dia merasa dirinya benar. Maka waktu Yesus mengubah dia, memanggil dia seumur hidup, dia menjadi anak domba yang jinak, dan dialah nanti salah satu yang akan diutus ke tengah-tengah serigala yang sangat buas. Kemana dia pergi? Dia dikirim menuju ke raja-raja. Itu semua raja-raja kafir. Raja-raja, kaisar-kaisar yang begitu bengis. Dia akan menuju ke sana. Dia akan melayani sampai ke bangsa-bangsa. Berarti dia akan ke Yunani. Yunani ini daerah kafir, daerah yang penuh dengan gelap. Dulu dia anak gelap, dia memangsa anak terang. Sekarang dia matanya sudah dicelikkan, dia sekarang bukan memangsa anak gelap. Dia masuk menyelamatkan anak-anak yang ada di dalam dunia kegelapan. Amin. Siapa yang bisa mengubah manusia yang adalah serigala yang buas menjadi anak domba yang jinak, yang dikirim masuk ke kandang serigala? Hanya Kristus yang bisa mengubah orang seperti itu. Amin. Hari ini saya akan selesaikan khotbah ini. Engkau yang ada di sini, hatimu penuh dengan kejahatan yang engkau belum sadar. Hatimu penuh dengan kebengisan, dan engkau sudah merencanakan banyak hal di dalam hatimu. Jikalau engkau tidak bereskan hari ini, maka nanti dosa akan berbuah, nanti efeknya akan terjadi. Engkau mulai menghabisi, engkau mulai mentiadakan orang lain. Dan harap itu tidak terjadi jikalau hari ini engkau mengaku dosa dan bertobat di hadapan Tuhan. Mau? Mau? Mau diubah oleh Tuhan, seorang pembunuh menjadi seorang pelayan. Di dalam kitab suci, dua tokoh yang hebat di PL yaitu Musa. Di PB yaitu si Paulus. Di PL, Musa membunuh orang Mesir. Tuhan pakai dia memimpin 2 juta orang keluar dari Mesir. Dia mantan pembunuh. Lalu, si Saulus membunuh orang percaya. Tuhan pakai dia pergi kabarkan Injil sampai menuju ke Roma. Tuhan pakai dia untuk menulis 13 kitab di dalam Perjanjian Baru. Siapa yang sangka orang sampah ini menjadi berkat? Hari ini jikalau Tuhan mau memakai engkau, engkau yang ada di atas, engkau akan dibawa. Engkau serahkan dirimu. Tuhan ubah kamu, dan bertahun kemudian kita akan menyaksikan engkau bukan memangsa orang, tetapi hidupmu dipakai untuk saluran berkat
menyelamatkan orang. Sebelum saya akhiri dan turun dari mimbar ini, saya akan berdoa untuk kalian yang ada di sini. Siapa berkata, Pak Pendeta, doakanlah saya. Sejak kecil saya mempunyai jiwa pemberontak. Sejak kecil sampai hari ini seringkali kadang-kadang saya mempunyai hati yang baik, tapi seringkali akhirnya muncul lagi jiwa yang jahat, karena di dalam diriku tidak ada damai yang sejati. Hari ini saya sudah dengarkan firman Tuhan, saya mau didoakan, saya mau minta ampun dosa, saya mau sekali lagi Yesus mengubah hidupku, dan saya mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatku satu-satunya. Saya mau diubah seperti Tuhan mengubah Musa, saya mau diubah seperti Tuhan mengubah Saulus dan dipakai menjadi rasul, menjadi penginjil yang luar biasa hebat. Di zaman ini tidak ada rasul lagi secara jabatan, tapi saya mau dipakai untuk Tuhan. Siapa yang mau didoakan, yang mau minta ampun dosa, yang mau Tuhan ubah karaktermu, jiwamu yang seperti serigala, menjadi anak domba yang jinak. Yang mau, sekarang angkat tanganmu tinggi-tinggi. Saya akan doakan kau, puji Tuhan. Puji Tuhan, tutup mata, jangan ikut-ikut. Dari hatimu yang paling dalam. Sekarang, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Puji Tuhan, yang ada di atas, yang ada di bawah. Siapa lagi? Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Sekarang semua tangan diturunkan, saya akan doa tutup. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih. Di dalam waktu yang singkat ini, Tuhan sudah memimpin setiap kami. Dan hamba-Mu berdoa untuk semua anak-anak yang Tuhan kirim dari berbagai pelosok dari tanah air, maupun ada orang yang dari China yang juga studi di tempat ini. Tuhan memakai kampus ini, Tuhan memakai sekolah ini, Tuhan memakai tanah yang Tuhan izinkan untuk anak-anak Tuhan bisa mendirikan yayasan, bisa mendirikan sekolah, bisa mendirikan rumah sakit, bisa mendirikan banyak hal untuk menjadi berkat dan untuk memenangkan banyak orang yang ada dalam dunia kegelapan, dan akhirnya mereka bisa menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Hamba-Mu berdoa untuk semua pemimpin-pemimpin baik yang ada di UPH Universitas ataupun di UPH College. Tuhan memberkati semua, Tuhan memakai semua guru, dan Tuhan memakai semua pembicara yang akan mengisi kebutuhan rohani di tempat ini. Terima kasih Tuhan, ampuni dosa-dosa dari setiap kami. Tuhan terimalah mereka yang sudah angkat tangan, Tuhan ampunilah dosa mereka. Kami mau ya Tuhan berpuluh tahun kemudian, kami akan melihat dan mendengar semua anak-anak lulusan dari sini satu persatu. Selain mereka dipakai dalam dunia pemerintahan, dunia ilmu pengetahuan, dunia sekuler, tetapi Tuhan munculkan dari kelompok-kelompok yang dilatih di UPH, mereka kelak menjadi hamba-hamba Tuhan yang kuat diutus untuk melayani Tuhan kemana saja Tuhan kirim mereka. Dengar doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.